Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Mardiana, nomor NIM 21101048. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ventura Cup atau model Ventura dan plastik card. Saksikan ya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan model Ventura. Sebenarnya model Ventura itu apa sih? Nah, model Ventura adalah suatu pembiayaan untuk perusahaan yang baru atau perusahaan yang mengalami krisis, sehingga model Ventura ini datang untuk membantu perusahaan itu berdiri. Jadi bisa dikategorikan model Ventura ini suatu pembiayaan untuk perusahaan yang mengalami resiko yang sangat tinggi. Lanjut ke tujuan-tujuan model Ventura. Nah, tujuan-tujuannya ini ada banyak guys. Jadi aku akan menyebutkan beberapa aja ya guys. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan yang baru. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan atau sedang mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, mendorong pengembangan proyek research and development. Oke teman-teman, apa saja sih manfaat jika kita menggunakan pembiayaan model Ventura ini? Yang pertama, untuk perusahaan. Jika kita menggunakan model Ventura ini akan cepat berhasilnya. Yang kedua, meningkatkan likuiditas. Yang ketiga, meningkatkan pendistribusian dari usaha. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Itulah manfaat-manfaat jika kita menggunakan model Ventura. Sumber dana Ventura dari siapa saja sih? Ternyata sumber dana Ventura itu banyak teman-teman, dari berbagai aspek. Yang pertama, dari investor. Investor banyak yang menanamkan usahanya atau modalnya ke model Ventura ini. Yang kedua, ada bagi hasil. Yang ketiga, ada obligasi konversi. Yang keempat, ada banyak sekali teman-teman. Yang keempat itu ada investor. Tadi kan ada investor perseorangan, sekarang investor institusi, yang dimana itu dalam pergabungan perusahaan. Yang kelima ada perbankan. Yang keenam ada pemerintah daerah. Dan yang ketujuh, lembaga keuangan internasional juga ikut andil dalam model Ventura ini. Tidak hanya di konvensional, ternyata pembiayaan model Ventura ini didukung oleh syariah juga teman-teman. Apa itu? Yaitu dia itu menjelaskan tentang musyarakah dan mudharabah. Musyarakah itu pencampuran dana dari pembiayaan musyarakah atau model Ventura syariah dan dana dari penguasaan partnernya. Terletak di Quran surah As-Sad ayat 24. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah ini PPU atau perusahaan pasangan usaha memegang amanah dari perusahaan modal Ventura, di mana modal yang ada merupakan titipan agar dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat di surah Al-Anfal ayat 27. Jenis pembiayaan modal Ventura. Pertama, penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung ini adalah saham, di mana kita mengambil saham langsung ke PPU-nya. Yang kedua, semi equity financing. Di sini kita membeli obligasi konversi, yang mana akhirnya obligasi konversi ini kita bisa ubah menjadi saham. Nah, yang ketiga itu pembiayaan bagi hasil, di mana pembiayaan bagi hasil ini jika PPU mendapat keuntungan, maka hasilnya dibagi dua atau sama rata bagi hasil itu dengan PMV. Oke guys, kita bisa lihat sendiri kan mekanisme modal Ventura ini yang single third approach, yang mana di sini semua investor menanamkan sahamnya ke modal Ventura. Nah, perusahaan modal Ventura ini lalu membagikan dana-dana dari investor itu langsung ke PPU. Nah, dari PPU ini baru diinvestasikan, teman-teman. Mekanisme yang kedua, two-tier approach, yang mana di sini ada perbedaan letaknya teman-teman. Ada fund company dan manajemen company. Nah, di sini semua dana-dana dari investor dikumpulkan dari fund company, yang dimana di sini fund company ini kayak peminta dana gitu, kayak pengambil dana gitu. Nah, dari bawah fund company ini ada manajemen company, yang dimana membantu PPU supaya bisa mengembangkan dana-dana itu. Nah, dari situlah baru bisa diinvestasikan teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan plastik card.
Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa. Menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Pihak-pihak yang terlibat dalam plastik card. Ada 4 pihaknya. Yang pertama, pemegang atau disebut dengan card holder. Yang kedua, merchant, itu pedagang. Yang ketiga, issuer, penerbit, dan acquirer. Nah, ini teman-teman, fungsi kartu plastik. Yang pertama, sumber kredit. Yang kedua, penarikan uang tunai. Dan yang ketiga, penjamin cek. Nah, yang pertama itu sumber kredit. Sumber kredit itu sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan. Nah, yang kedua, penarikan uang tunai. Kartu dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter bank maupun di ATM. Nah, yang ketiga itu penjamin cek. Kartu dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu guna meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi. Itu teman-teman fungsi dari kartu plastik. Berikut penjelasan dari jenis kartu plastik. Oke, yang pertama kartu kredit. Kartu kredit ialah alat yang dapat membantu kamu dalam melakukan pembayaran yang sifatnya darurat atau jika kamu kesulitan dalam memperoleh uang tunai secara cepat. Yang kedua, just card. Berfungsi sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, kartu debit. Kartu debit ini sebagai alat pembayaran dan alat transfer atau pemindahan uang ke rekening lain sama atau antar bank. Kamu juga bisa menggunakan kartu debit untuk menarik uang tunai tanpa ada biaya tertentu pada mesin ATM penyedianya. Lanjut, ini cek guaranti atau visa gitu kan teman-teman, merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan sebagai menarik uang tunai. Proses transaksi kartu kredit. Di sini teman-teman ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama perusahaan kartu, merchant, and pemegang kartu. Nah, di sini yang pertama mereka tuh transaksinya sama-sama ada perjanjian. Merchant dan perusahaan kartu ada perjanjian, perusahaan kartu dan pemegang kartu juga ada perjanjian. Nah, di sini kayak mana nih proses transaksinya teman-teman? Nah, pertama pemegang kartu itu tuh transaksi kartu ke penjual, gitu kan? Melakukan transaksi kartu ke penjual gitu. Nah, lalu penjual memberi barang atau jasanya kepada pemegang kartu atau pembeli gitu kan. Nah, terus apa tuh? Terus dia tuh merchant itu meminta tagihan 1% ke perusahaan kartu. Habis itu perusahaan kartu itu statement tagihannya pergi ke pemegang kartu. Lalu pemegang kartu pembayaran cicilan atau bunga tuh pergi ke perusahaan kartu lagi. Nah, lalu ke bawah lagi perusahaan kartu itu ke merchant atau penjual barang, pembayaran kurang diskon 5%. Itu teman-teman, itu proses mekanisme transaksi dari kartu kredit. Kita lanjut ke mekanisme transaksi kartu kredit dengan melibatkan acquirer. Nah teman-teman, sebenarnya alurnya hampir mirip dengan yang pertama tadi, tapi ini bedanya ada 4 pihak yang langsung terlibat di dalam mekanisme transaksi ini. Nah, yang pertama itu ada bank, ada acquirer, merchant, dan pembeli card holder. Nah, apa itu? Yang bedanya tuh dengan yang tadi itu apa? Yang ini bedainnya pihak toko tidak berhubungan langsung dengan bank. Ada perantaranya. Siapa perantaranya itu? Yaitu acquirer. Simpelnya begitu. Pihak yang bedain dengan sebelah tadi itu tuh pihak merchant itu tidak ada berhubungan dengan pihak bank, tapi ada perantaranya gitu. Untuk mekanismenya ini bisa kita lihat sendiri dari 1 sampai 11. Baik teman-teman, begitulah penjelasan materi Ventura Cup dan Plastic Card oleh Putri Mardiana. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih atas pengertian Bapak kita, Bapak dosen kita Pak Miftahus Surur.
dalam matkulnya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Sampai jumpa ya teman-teman next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.